Halo Sobat, apa kabar? Ketemu lagi di channel Naga. Di sini saya akan melanjutkan Karen Donghua full spoiler. Tanpa lama-lama lagi kita tonton sampai habis. Cakar hantu, yang berisi udara dingin dan hitam pekat, dengan cepat melebar di mata Xiao Yan seiring dengan banyaknya seruan yang dilontarkan. Namun, ekspresi Xiao Yan tidak banyak berubah. Sudut mulutnya perlahan terangkat menjadi senyuman dingin dan segel, yang telah lama disiapkan dengan tangannya, segera mengeras. Bang, sepasang sayap tulang selebar 10 kaki tiba-tiba memanjang dari punggung Xiao Yan mengikuti suara yang teredam. Mereka segera dikepakkan. Angin kencang dan guntur yang teredam bergema di tanah sementara tubuh Xiao Yan menjadi kabur dalam sekejap. Cakar hantu yang tajam itu melintas seperti kilat. Setelah itu, ia menyerang tenggorokan Xiao Yan dan melewatinya begitu saja tanpa alasan. Cakar tangan itu baru saja menyentuh sosok Xiao Yan ketika mata hantu iblis tanah tua sedikit menyusut. Dia mendengus dingin saat udara dingin di telapak tangannya keluar dan mengguncang sosok ini sampai tidak ada yang tersisa. Tubuhnya perlahan berbalik saat dia melihat ke langit dan berbicara dengan suara samar, "Tidak heran Fang Yan dan dua orang lainnya mati di tanganmu. Kecepatan ini adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat ditandingi oleh beberapa elit Douzong, apalagi mereka bertiga. Ketertarikanku padamu semakin meningkat." Adegan yang menegangkan tersebut membuat jantung sejumlah siswa di bawahnya berdebar semakin kencang. Mata mereka mengikuti arah yang dihadapi oleh hantu setan tanah lama. Setelah itu, beberapa kejutan muncul di mata mereka. Seorang pemuda berjubah hitam melayang di langit sambil mengepakkan sepasang sayap. Sayap tulang sepanjang 10 kaki perlahan terbuka saat mengepak di langit. Raungan guntur samar terdengar di langit. Sepasang sayap tulang itu memiliki perasaan yang agak jernih pada mereka. Sinar matahari tersebar dari langit yang jauh, menyinari sayap tulang yang seperti batu giok, memberi mereka kilau yang menyilaukan mata. Pemandangan indah ini tertangkap mata semua orang. Beberapa wanita muda mau tidak mau memperlihatkan beberapa bintang di mata mereka. Pada saat ini, gambaran Xiao Yan ini sangat cocok dengan impian mereka tentang pangeran menawan. Untuk menambah pesonanya, dia juga memiliki kekuatan luar biasa yang bahkan tidak dimiliki oleh seorang pangeran. Orang ini selalu suka membuat segalanya begitu mendebarkan. Wu Hao di tengah kerumunan di lapangan terbuka mengusap keringat dingin di dahinya saat dia tertawa getir kepada Xiao Yu dan Hu Jia di sampingnya. Xiao Yu sedikit mengangguk. Hari ini, dia mengenakan seragam instruktur. Jubah jenis ini mungkin sedikit longgar, tapi sangat serasi jika dikenakan pada sosok Xiao Yu. Dia samar-samar memancarkan aura memikat yang menyebabkan cukup banyak mata siswa laki-laki tertuju padanya. Xiao Yu mengabaikan semua tatapan di sekitarnya. Lehernya yang panjang seputih salju terangkat seperti angsa saat matanya yang cantik menatap pemuda berjubah hitam di langit. Bagian belakang giginya menggigit bibir bawahnya yang merah sementara seutas benang kekhawatiran dan emosi tersembunyi lainnya terlihat di matanya. Hantu iblis tanah tua itu, bukanlah orang biasa. Meskipun Xiao Yan cukup kuat dan mendapat bantuan dari wanita misterius itu, namun peluang kemenangannya saat melawan iblis tua ini cukup rendah. Wu Hao, persiapkan dirimu. Jika terjadi kecelakaan, Anda harus turun tangan langsung. Meskipun kita tidak akan bisa melukai hantu iblis tanah lama, bahkan jika kita bergandengan tangan, setidaknya kita bisa menunda dia sedikit. Wajah Hu Jia cukup serius saat dia berbicara. Wu Hao mengangguk pelan. Tangannya dengan lembut menggenggam pedang berat berwarna darah di punggungnya. Dia tidak akan ragu sedikit pun jika dia diminta untuk campur tangan. Dokter peri kecil di langit juga menghela nafas lega ketika dia melihat Xiao Yan menghindari serangan hantu setan tanah tua. Tubuhnya bersinar dan dia muncul di samping Xiao Yan. Matanya menunjukkan kehati-hatian saat dia melihat ke arah hantu setan tanah tua. Tingkat kecerdikannya agak melebihi ekspektasinya. Mata hantu setan tanah tua tidak banyak berfluktuasi. Dia dengan tenang memperhatikan Xiao Yan dan dokter peri kecil saat kakinya menginjak udara kosong dan mengambil langkah demi langkah menuju mereka berdua. Setiap kali kaki hantu setan tanah tua menekan, udara dingin berwarna hitam yang menutupi tubuhnya menjadi semakin padat. Suhu di daerah tersebut juga menurun drastis. Cukup banyak orang yang lebih lemah mulai menggigil tanpa sadar. Kesungguhan melintas di mata dokter peri kecil ketika dia melihat bahwa hantu setan tanah tua benar-benar mampu mempengaruhi suhu suatu area hanya dengan dokinya. Dari kelihatannya taktik ini, kemungkinan kekuatan yang terakhir setidaknya adalah Douzong bintang 7. Levelnya melampaui levelnya sebanyak 3 bintang. Kesenjangan yang demikian, meskipun dia memiliki tubuh racun yang menyedihkan, masih cukup sulit untuk menebusnya.
Sepertinya hari ini, kita hanya bisa berusaha sekuat tenaga dan mengambil risiko. Kemungkinan bahkan hati Xiao Yan tidak akan terlalu percaya diri menghadapi ahli seperti itu. Dokter peri kecil menghela nafas dalam hatinya. Matanya berangsur-angsur menjadi tajam saat mereka menatap tajam ke arah hantu setan tanah tua yang masuk. Pada saat tertentu, pinggang halusnya tiba-tiba berputar dan sosoknya berubah menjadi garis putih samar, yang membawa angin kencang saat ia menembak dengan eksplosif ke arah hantu iblis tanah tua. Si Flipping Seal meminjam penundaan dari dokter peri kecil sebelumnya. Xiao Yan telah menggunakan segel kedua dari keterampilan segel dewa, keterampilan membalik laut. Ini karena dia tahu bahwa kali ini, lawannya adalah seorang ahli terhebat yang kekuatannya setara dengan Dou Zong bintang 7. Dengan kekuatannya saat ini, Dou Skill biasa tidak dapat menyebabkan banyak kerusakan pada Dou Skill, oleh karena itu, dia tidak menyerang sebelumnya. Namun, saat dia melakukannya, dia menggunakan serangan yang benar-benar